merupakan suatu panduan yang terdiri dari perencanaan, pengendalian, dan strategi. Seberapa banyak waktu yang digunakan untuk kita pakai dan untuk digunakan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Manajemen waktu adalah suatu proses perencanaan dan pengendalian secara sadar terhadap waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Tujuan dan sifat manajemen waktu. Secara umum, tujuan manajemen waktu adalah untuk menjalankan tugas atau pekerjaan dengan efektif dan efisien. Efektivitas dalam pekerjaan bisa dilihat dari pencapaian tujuan atau target yang telah ditetapkan sebelumnya yang ditetapkan oleh manajemen. Sifat manajemen waktu diantaranya yaitu tidak bisa diulang, tidak bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita, dan juga tidak bisa diperlambat maupun dipercepat. Prinsip manajemen waktu. Adapun prinsipnya yaitu rencana harian, mengembangkan kepekaan diri pada waktu, mengidentifikasikan tujuan jangka panjang, membuat rencana jangka menengah, memanfaatkan waktu dengan baik, mengorganisir tugas kantor, dan juga menyusun rapat, mewakilkan dengan efektivitas, dan juga membuat komitmen pada waktu dan memelihara kesehatan. Cara membuat manajemen waktu yaitu yang pertama, membuatlah daftar agenda tugas dan deadline penyelesaian tugas tersebut. Selanjutnya yaitu mengatur yang menjadi prioritas utama agar waktu yang digunakan lebih produktivitas. Belajarlah untuk mengenali waktu yang produktif. Jangan pernah menunda-nunda pekerjaan ataupun membuang-buang waktu. Dan jangan membuatkan waktu terbuang sia-sia. Selanjutnya yaitu fokuslah mengerjakan prioritas dan agenda yang dimiliki. Jangan hiraukan gangguan yang terjadi di sekitar kita. Manfaat manajemen waktu. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dalam pekerjaan. Sebelum manajemen waktu yang baik yang mampu akan membawa fokus dan perhatian kita pada target pencapaian. Yang kedua yaitu meningkatkan kepuasan perjuangan kita, pekerjaan dan peningkatan peluang pekerjaan yang sesuai tepat waktu dan sesuai tentu akan menambah rasa puas secara pribadi dan memberi kita banyak memberikan waktu luang pada kita. Yang ketiga yaitu memberikan kadar stres dan tekanan. Dengan tercapainya target pencapaian dapat mengurangi beban kerja kita, stres dan juga tekanan kita. Yang keempat yaitu mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan. Target yang diinginkan akan lebih cepat terevaluasi, terrealisasi, dan sasaran yang akan hendak dituju menjadi lebih jelas dan terrealisasikan dalam waktu yang lebih singkat. Pentingnya keterampilan manajemen waktu yaitu keterampilan manajemen waktu itu mencakup berbagai keterampilan yang akan membantu kita mengatur waktu dalam hal yang lebih baik lagi. Beberapa keterampilan manajemen waktu yang penting yaitu pengorganisasian. Tetap teratur dapat membantu kita mempertahankan gambaran yang jelas tentang apa saja yang perlu kita sesuaikan. Selanjutnya yaitu prioritas. Menilai setiap tanggung jawab kita dan membuat jadwal. Prioritas adalah kunci untuk menjadi manajer waktu yang baik. Menentukan tujuan adalah langkah pertama untuk menjadi manajemen waktu yang baik. Selanjutnya yaitu komunikasi. Mengembangkan keterampilan komunikasi yang kuat dan baik dapat meningkatkan
kita untuk membuat rencana dan tujuan kita menjadi jelas bagi orang-orang yang bekerja dengan kita. Selanjutnya yaitu perencanaan. Perencanaan yaitu bagian yang paling mendasar dari sebuah manajemen waktu. Dari sebuah manajemen waktu ini, perencanaan yang matang bisa menjadi tercapainya suatu tujuan yang telah kita rencanakan. Selanjutnya yaitu pembagian tugas, mengendalikan stres. Mempraktekkan manajemen waktu yang baik, kita juga harus memperhatikan kesehatan mental kita. Menangani stres ini dengan cara yang positif dapat membantu kita tetap termotivasi dan juga dapat bekerja baik saat menjalankan jadwal-jadwal yang sudah ditetapkan oleh kita. Sebab manajemen waktu yang buruk, yaitu yang pertama, solid fokus. Pekerjaan tidak kunjung selesai. Hampir semua pekerjaannya itu mepet atau bahkan melewati waktu deadline. Hidupnya itu penuh dengan tekanan, bingung mengatur waktu, dan juga akhirnya menjadi stres dan juga frustasi. Solusinya yaitu gunakan skala prioritas untuk mengerjakan sesuatu. Buatlah rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang. Budayakan tepat waktu, kerjakan segala sesuatu dengan cepat dan tepat. Gunakan setiap waktu luang untuk sesuatu yang bermanfaat. Memulai manajemen waktu secara perlahan. Mengatur waktu bukanlah sebuah hal yang mudah untuk kita lakukan, terutama jika kita selama ini jauh dari kata terbiasa dalam manajemen waktu. Untuk melakukannya, yaitu jika kita belum terbiasa, kita lakukan dengan perlahan dengan cara yang sudah disebutkan tadi. Memulai manajemen waktu secara perlahan. Mengatur waktu bukanlah sebuah hal yang mudah untuk dilakukan, terutama jika selama ini kita jauh dari kata terbiasa. Untuk melakukannya, namun jika kita dilakukan secara perlahan, insya Allah berbagai cara yang sudah disebutkan tadi akan bisa dilaksanakan dan untuk mengatur waktu kita agar bisa lebih baik lagi. Dan ingat, berkomitmenlah dalam menjalankannya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen waktu. Mungkin hanya itu, kurang dan lebihnya saya mohon